This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan saya Muhammad Safwan Suyuti dengan NIM C0111811333. Jadi baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari 1000 hari pertama kehidupan saya. Oke. Baiklah. Untuk formulir pertama, di sini saya selaku kakak asuh dari ibu hamil saya sendiri Muhammad Safwan Suyuti, NIM C0111811333, angkatan 2018, FK Unhas. Terus untuk dosen pembimbing saya di sini ada beliau Dr. Muhammad Amsyar Akil, spesialis THT konsultan VICS. Terus di sini ada profil dari ibu hamil saya. Di sini ibu hamil saya bernama Ibu Piki Ayuni Lestari, biasa dipanggil Ibu Piki. Beliau lahir pada tanggal 29 bulan 12 tahun 1999 dengan suku Bugis. Pendidikan terakhir beliau sekolah lanjutan tingkat atas sederajat dan sekarang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Terus di sini untuk status ibu hamil saya, beliau memiliki tinggi badan 153, berat badan 52 kg, golongan darah O. Beliau pada saat ini sudah hamil yang kedua. Jumlah persalinan yang telah beliau lalui itu ada 1, jumlah anak yang hidup 1. Untuk HPHT dari beliau itu 2020 bulan 8 tanggal 18. Untuk tanggal taksiran dari persalinan ibu hamil saya itu diperkirakan tanggal 25 bulan 5 tahun 2021. Terus untuk jarak dengan kehamilan yang terakhir itu berjarak 1 tahun 6 bulan. Beliau rencana bersalin di puskesmas. Terus anak pertama bernama Naisa Alivia Yurisa. Terus untuk anggota keluarga dari ibu hamil saya di sini ada ayah dari ibu hamil saya Andi Asis P, ibu dari ibu hamil saya Sumarni. Terus ibu hamil saya memiliki 3 saudara, yaitu Wahyu Hendra, Hasrul, dan Andini. Terus anak pertama dari ibu hamil saya itu Naisa Alivia, terus suaminya bernama Suhendra Hendra. Terus anak kedua ini yang saya sedang data bernama Fayaz Nausyad Ramadan. Terus untuk profil rumah dari ibu hamil saya di sini, jenis rumah dari ibu hamil yang ditempati oleh ibu hamil saya itu rumah permanen. Beliau saat ini numpang sama orang tua. Terus pada kondisi rumah, beliau mempunyai halaman, lantai yang di semen, tidak bertegel, dinding menggunakan bata, atap juga menggunakan seng, terdapat ventilasi udara yang mencukupi. Terus untuk masalah listrik di rumah beliau itu menggunakan voucher. Terus untuk sumber air, mandi, minum, memasak, dan segalanya menggunakan sumur bor. Untuk keperluan memasak di sini beliau menggunakan gas. Terus terdapat WC sendiri. Terus terdapat juga drainase di rumah beliau. Oke, untuk masalah makanan sehari-hari dari keluarga ibu hamil saya di sini, untuk masalah karbohidrat, beliau sering biasanya memakan nasi yang dimasak, jarang makan nasi goreng dan sebagainya. Beliau seringnya makan nasi. Untuk terkadang beliau juga memakan mie instan. Untuk sumber protein dari ibu hamil saya di sini, yang sumber protein utamanya itu beliau sering memakan ikan goreng pagi, siang, malam. Terkadang juga beliau memakan telur goreng. Untuk sayuran di sini beliau memakan daun-daunan seperti sayur bayam, kangkung, dan sebagainya. Untuk buah di sini ibu hamil saya sering memakan pisang. Terus pada pemeriksaan ibu hamil saya di sini, pada sini terdapat pemeriksaan trimester 1, 2, dan 3. Pada pemeriksaan trimester 1 maaf sebelumnya, untuk semua pemeriksaan ibu hamil saya melakukan pemeriksaannya di Puskesmas Kamanre, Kabupaten Luwu, Kecamatan Bunga Eja. Di sini pada pemeriksaan trimester 1
BB beliau 47 kg, tekanan darahnya cukup rendah 90/60, terus lingkar lengan atas 22 cm, dan belum teraba letak janin, tinggi fundus, detak jantung janin. Terus pada pemeriksaan trimester 1 beliau diberikan suplemen berupa Fe dan BC4. Untuk keluhan pada trimester 1 belum ada. Pada trimester 2 beliau mengalami kenaikan berat badan sekitar 3 kg. Tekanan darah beliau itu mulai membaik menjadi 100/60 mmHg. Terus untuk lingkar lengan atas di sini 23 cm, letak janinnya itu sudah mulai teraba. Di sini letak janinnya lintang dan tinggi fundus itu sudah ada di mana 17 cm. Detak jantung janin di sini 128 kali per menit. Untuk suplemen di sini beliau diberikan Fe, vitamin C, BC4 dan Kal dari pihak puskesmas, dalam hal ini bidan. Untuk keluhan di sini beliau mengalami agak mengalami sakit kepala. Untuk pemeriksaan lab di sini beliau melakukan pemeriksaan HB di mana ditemukan 9,9 gram desiliter untuk kadar HB-nya. Untuk pada pemeriksaan trimester 3 tempat pemeriksaan itu PKM Kamandre, beliau mengalami kenaikan berat badan sekitar 8 kg, tekanan darah sama, lingkar lengan atas sama, letak janin lintang, tinggi fundus bertambah menjadi 29 cm. Detak jantung janin itu 149 kali per menit. Untuk suplemen di sini sebelum menuliskan di sini beliau diberikan juga Fe, vitamin C, BC4 dan Kal. Terus untuk keluhannya di sini berubah menjadi sakit belakang. Pada perencanaan persalinan, ibu hamil saya mengatakan dia berencana melahirkan di puskesmas. Terus saya tanyakan juga terkait penggunaan atau perencanaan KB. Beliau mengatakan tidak ingin menggunakan KB untuk saat ini. Untuk screening resiko tinggi kehamilan, total skor yang saya dapatkan itu ada 6, yang dimana memberikan indikator atau warna kuning yang perlu artinya kita rujuk ke bidan atau ke rumah sakit. Ya, terus untuk ini ada genogram keluarga dari ibu hamil saya. Ini bapaknya beliau, Bapak Asis, ini ibu beliau Sumarni, menghasilkan 4 orang anak. Di sini ibu hamil saya, Ibu Piki, menikah dengan Bapak Suendra, kemudian melahirkan Naisa anak pertama, dan sekarang Fayas anak kedua. Terus untuk Apgar dari keluarga ibu hamil itu saya sendiri. Di sini Apgar dari ibu hamil terhadap anggota keluarga di sini saya mendapatkan total skor 10, dan anggota keluarga terhadap ibu hamil saya juga mendapatkan total skor 10. Apgar di sini saya menilai suami dan anak pertama dari ibu hamil saya. Terus untuk keluarga di sini masalah higien atau kebersihan dari keluarga ibu hamil saya, baik itu ibu Piki maupun suaminya maupun anak pertama, orang tuanya dan saudaranya. Di sini dari segi rambut semuanya bersih, tubuh semuanya bersih, kukunya juga bersih, gigi juga bersih. Untuk masalah kesehatan di sini tidak ada keluhan dari anggota keluarga itu sendiri. Untuk perilaku positif di sini saya mendapatkan rajin, pembersih, mudah menerima nasihat dan perhatian. Untuk suami ke ibu hamil, dia perhatian serta rajin. Terus untuk masalah anak pertamanya Nesa, dia itu mudah menerima nasihat dan rajin juga. Terus untuk perilaku negatif dari keluarga ibu hamil itu, di sini saya mendapatkan suami dari ibu hamil saya itu dia merokok. Namun merokok ini dia terkadang merokok cuman di luar rumah saja. Ketika berada di rumah dia jarang merokok demi menghindari anak bayinya terpapar asap rokok. Untuk kondisi rumah atau lingkungan dari ibu hamil itu saya sendiri semuanya bersih, baik dari segi rumah, lantainya sampai yang berserakan tidak ada. Untuk segi ventilasinya bersih, mumpuni, dan
udara bisa keluar masuk ke dalam rumah, terus limbah juga bersih, dikelola dengan baik, terus lingkungan juga bersih, halaman bersih, rapi, semua pot-pot dan bunga-bunga tertata dengan rapi di depan rumah ibu hamil saya. Terus untuk catatan persalinan. Catatan tanggal persalinan itu di sini ibu hamil saya lahir pada tanggal 16 bulan 4 tahun 2021, agak lebih cepat dari perkiraan persalinan. Di sini ibu hamil saya bersalin di Puskesmas Kamanre, Kecamatan Bunga Eja, Kabupaten Luwu. Beliau melahirkan secara normal, ditolong oleh bidan setempat. Kondisi ketuban pada saat itu, ketuban beliau jernih, terus tidak dilakukannya rujukan dan tidak terdapat komplikasi. Pada saat bersalin, ibu hamil saya didampingi oleh suaminya. Oke, ini kondisi bayi saat lahir. Ini Muhammad ini Fayas Nausat Ramadan, adik Fayas. Ini anak ibu hamil saya, berjenis kelamin laki-laki. Dia merupakan anak kedua, di mana anak pertama itu Naisa. Dia lahir kurang bulan atau kurang 37 minggu, karena tadi perkiraan perkiraan tanggal persalinannya itu bulan 5, namun dia melahirkan bulan 4. Terus untuk berat badan di sini 3000 gram, panjang badan 50 cm, lingkar kepala 32 cm. Untuk status gizi dari intrauterin bayi itu sendiri sesuai masa kehamilan. Pada saat melahirkan, dedek bayi segera menangis dan dilakukan inisiasi menyusui dini dari ibu hamil atau ibu Piki. Terus setelah melahirkan atau pada saat masa nifas, di sini ada kesehatan ibu hamil saya. Tekanan darahnya meningkat yang dari sebelumnya 100 menjadi 110/70 mmHg, terus nadinya 72 kali per menit, nafas 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat. Kontraksi rahim dari ibu hamil saya kuat, pendarahannya normal, buang air dan buang air kecilnya juga normal, namun produksi ASI-nya kurang. Pada saat saya tanya pelayanan KB, beliau akan berencana melakukan KB. Jenis KB yang akan dilakukan di sini adalah susu. Terus kondisi neonatus pada saat setelah lahir, adik Fayas di sini diberikan ASI pada saat lahir dan diberikan imunisasi hepatitis. Terus tidak terdapat kelainan pada saat lahir dan kelainan yang dialami setelah lahir juga tidak ada. Terus beberapa minggu setelah melahirkan, saya melakukan kembali pemantauan. Di sini si adik Fayas tetap diberikan ASI oleh ibu untuk status kesehatan bayi, perkembangan si adik bayi. Dia mampu mengisap ASI dengan baik ketika diarahkan susu oleh ibunya melalui payudara. Si Fayas mengisap ASI dengan baik, terus mampu menggerakkan kedua tangan dan kedua kakinya secara aktif dan mudah. Terus terkadang juga si adik Fayas sesekali melihat ibunya dengan saksama, biasa juga mengeluarkan suara. Terus saat ini dia sudah mampu menegakkan kepalanya saat terlungkup, terus mampu menggenggam mainan yang sentuh pada telapak tangan, terus mampu mengikuti gerakan yang diarahkan oleh ibunya dari sisi satu ke sisi yang lain, terus mampu membalas senyuman dari kedua orang tuanya. Terus untuk status kesehatan dari ibu Piki, baik dari ASI dan KB-nya, di sini kondisi umum dari ibu Piki itu normal, tekanan tanda-tanda vital dari ibu Piki itu normal, tensinya tadi normal, pernapasan normal, nadi dan suhu normal. Terus untuk kontrasepsi dari ibu Piki itu, beliau merencanakan untuk melakukan susu. Di sini setelah beberapa minggu setelah melahirkan tadi, produksi ASI dari ibu Piki itu berangsur membaik menjadi banyak, yang sebelumnya pada saat masa nifas kurang sekali.
namun sekarang sudah tambah banyak. Terus untuk pola makan dari ibu hamil saya di sini, beliau makannya gizi seimbang di sini, dimana pagi, siang, malam beliau memakan nasi, ikan goreng, sayur bening, serta minum air dan makan buah pagi, siang, malam. Terkadang dia makan ikan goreng, terkadang dia makan telur, nasi, terkadang juga sayurannya dia biasa campur sayur bayam, dia masak kangkung dan sebagainya. Oke, baiklah, saya rasa sudah cukup untuk presentasi dari 1000 hari pertama kehidupan saya. Di sini ada quotes yang ingin saya sampaikan. Motherhood is hard, but mothers can change the course of the world. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.